Saat ini, Microsoft Teams mampu menampung hingga 300 partisipan. Selain itu, Microsoft Teams juga bisa mendatangkan user di luar dari domain atau tenan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Angeles Mana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuka room meeting di Microsoft Teams sehingga nanti kita bisa mendatangkan hingga banyak partisipan sampai 300 partisipan dan kita juga bisa mengundang peserta di luar dari institusi kita, ya. Caranya adalah kita tentu buka aplikasi Teams. Jadi kita wajib menggunakan aplikasi Teams kalau ingin mendapatkan fitur ini, ya. Nah, setelah dibuka Teams-nya, kita lanjut ke tab Teams ini, ya. Kemudian kita klik Meet. Nah, kita tinggal beri saja rapatnya, misalkan rapat pembagian rapor. Ya, rapot pembagian rapor Seman 2 Depok, ya. Kameranya saya tidak perlu dinyalakan, ya. Komputer audionya dicentang, ya. Mic-nya juga sudah nyala. Kemudian saya tinggal klik Join Now. Dan interface bukan Google, ya, interface dari Microsoft Teams ini menurut saya mengalami perubahan, ya, lebih cool, ya, lebih terlihat cool, ya. Nah, ini adalah tampilan dari meeting online-nya. Kita sebagai organizer, saya sebagai organizer artinya saya bisa mengundang orang lain untuk datang ke meeting ini. Bahkan orang tersebut kalaupun tidak memiliki akun Microsoft Teams itu masih bisa. Mereka tidak memiliki akun Office 365, mereka juga masih bisa gabung. Yang penting mereka bisa mengakses meeting online-nya dari laptop, ya, dari browser. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya klik dulu titik 3 ini, ya, more action-nya ini. Kemudian saya klik meeting option, ya. Kemudian ini who can bypass the lobby? Siapa yang bisa melewati lobby, ya. Jadi yang bisa melewati lobby adalah saya klik everyone, ya. Everyone. Oke. Kemudian settingan ininya bisa dicentang atau tidak, ya, announce when caller join or leave. Silahkan itu, kalau mau dinonaktifkan juga tidak apa-apa, ya. Kemudian who can present? Siapa yang bisa melakukan presentasi? Siapa saja, ya. Kemudian allow attendance to unmute. Nah, kalau misalkan Anda tidak ingin diganggu rapatnya, boleh ini dimatikan sehingga mereka itu kalau sudah kita mute mereka tidak bisa unmute. Oke, tapi kalau misalkan rapatnya menuntut mereka untuk aktif, ya kita aktifkan. Ini bebas, ya. Oke, kita save, ya. Kita save, kemudian kita undang orang lain untuk datang ke room kita. Caranya adalah kita klik titik 3 ini, kemudian kita ke meeting detail, ya. Kemudian kita klik yang ini, ya. Nah, join Microsoft Teams meeting. Kita copy link, ya. Oke, nah copy link kemudian kita sebarkan saja melalui WA, ya. Melalui WA untuk bergabung di sini. Oke, ini adalah jendela atau tutorial kita sebagai organizer atau sebagai host. Nah, setelah itu saya akan beralih window untuk mempraktekkan bagaimana jikalau orang yang mendapatkan link meeting dari kita sampai bisa bergabung di meeting ini, ya. Oke, saya tutup dulu, ya, yang ininya, ya. Saya tutup dulu. Nah, sekarang saya buka incognito browser, ya. Ya, saya buka incognito.
Kemudian saya pastekan link yang tadi didapat, tekan enter ya. Nah, kalau ada seperti ini ya, jangan klik buka Microsoft Teams ya. Kita klik batal saja ya. Atau kalau Anda tidak memiliki Microsoft Teams di dalam komputer Anda, itu lebih bagus ya. Jadi Anda langsung saja klik ini, lanjutkan di browser ini. Oke, lanjutkan di browser ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, masukkan namanya. Namanya dimasukkan, misalkan namanya Ari Lasso misalkan ya. Nah, kameranya kita matikan saja. Kemudian bergabung sekarang. Nah, padahal Ari Lasso ini tidak memiliki akun Office 365, tidak juga memiliki akun live.com ya. Ya. Nah, sekarang kita cek juga di bagian meeting Microsoft Teams yang kita miliki tadi ya. Apakah memang ada yang bergabung ya? Nah, ternyata ada ya. Ada Ari Lasso yang baru bergabung tuh ya, tamu. Dan di sini tertulisnya tamu ya. Ari Lasso sebagai tamu. Oke. Jadi Ari Lasso sebagai tamu ini bisa mengikuti meeting hanya dengan link rapat yang tadi saya bagikan. Kita buktikan dengan browser yang lain ya, dengan Edge. Saya akan menggunakan browser yang lain, menggunakan Edge. Kemudian saya akan pastekan lagi link yang tadi. Nah, ininya cancel saja ya. Kemudian continue on this browser. Jadi, kita akan menggunakan browser ini untuk melakukan meeting. Oke, masuk ya. Kita beri nama saja ya. Namanya. Nah, kalau ini sudah ada namanya Ray, berarti browser ini memiliki histori pernah join di Teams ya. Kita ganti saja ya. Kita ganti misalkan dengan Denny ya. Kemudian kita klik join. Nah, sudah bergabung. Nah, kita cek juga di Microsoft Teams yang kita miliki. Nah, sekarang ada Denny dan ada Ari Lasso ya. Kedua-duanya sebagai tamu. Nah, nanti kita bisa mengundang user yang seperti ini bisa mencapai 300 user. Ya, keren. Tidak ada limitasi, bisa mencapai 300 user, dan tentunya banyak fitur lainnya yang saat ini ditambahkan di Microsoft Teams. Seperti breakout room ini ya, yang ada di postingan saya sebelumnya. Nah, ini juga ada di Microsoft Teams. Jadi, menurut saya, aplikasi Microsoft Teams ini adalah salah satu yang terbaik saat ini ya. Bersaing dengan Google Hangout Meet dan Zoom Meeting ya. Ini bersaing ketat gitu ya. Apalagi sekarang Microsoft melonggarkan kebijakannya yang tadinya terbatas usernya menjadi 300 dan bisa menampung user tamu ya. Siapa saja bisa bergabung dan ini bagus. Baik, itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.